Pernahkah kalian berpikir, siapa sih yang benar-benar menguasai lautan dan gunung di Nusantara kita tercinta ini? Di antara deburan ombak yang menggulung dan puncak gunung yang diselimuti kabut, Nusantara menyimpan begitu banyak kisah yang tak lekang oleh waktu. Kalian pernah gak sih bertanya-tanya, adakah kekuatan tak kasat mata yang menjaga harmoni antara manusia dan alam di tanah Jawa? Jawabannya mungkin ada di poros gaib yang menghubungkan Laut Selatan, Keraton Yogyakarta, dan Gunung Merapi. Yuk, kita selami bersama misteri penguasa alam gaib Nusantara ini. Mari kita mulai dari Samudra Hindia yang luas, di mana sebuah legenda agung bersemayam. Laut Selatan, dengan ombaknya yang ganas dan keindahannya yang memukau, dipercaya sebagai gerbang menuju kerajaan gaib yang dipimpin oleh sosok legendaris, Kanjeng Ratu Kidul. Ini bukan sekadar mitos loh. Keberadaan Ratu Kidul begitu dihormati dan menjadi bagian tak terpisahkan dari kosmologi masyarakat Jawa. Konon, sang ratu menguasai seluruh lautan dengan istana megahnya di dasar samudera. Bayangkan, para nelayan dan masyarakat pesisir hingga kini masih memegang teguh tradisi untuk menghormatinya. Mereka menggelar ritual larung sesaji sebagai wujud rasa syukur dan permohonan perlindungan agar terhindar dari murka lautan. Keren banget kan? Ritual ini bukan hanya sekadar upacara, tapi juga ungkapan rasa syukur dan harapan yang tulus. Kisah cinta Ratu Kidul dengan Raja Mataram Islam, terutama Panembahan Senopati, adalah jalinan epik yang memperkuat hubungan spiritual antara keraton di darat dan kerajaan di lautan. Ratu Kidul bukan hanya penguasa, melainkan juga pelindung dan sekutu spiritual para raja Jawa. Kepercayaan ini mengakar kuat, mengajarkan kita bahwa lautan bukanlah sekadar perairan, melainkan sebuah entitas agung yang patut dihormati. Bayangkan, ketika ombak besar menghantam, masyarakat percaya itu adalah tanda dari Ratu Kidul yang mengingatkan kita untuk tidak meremehkan kekuatan alam. Setiap kali badai datang, ada rasa was-was, tapi juga kepercayaan bahwa Ratu Kidul menjaga mereka. Ini menunjukkan betapa dalamnya hubungan antara manusia dan alam. Sekarang, alihkan pandangan kita ke utara, menuju puncak Merapi yang gagah menjulang. Gunung yang paling aktif di Indonesia ini bukan hanya fenomena geologi, tetapi juga pusat kekuatan spiritual yang luar biasa. Di puncaknya, yang seringkali tertutup kabut tebal, bersemayam roh penjaga yang dikenal dengan nama Eyang Sapu Jagat. Bersama pasukannya, beliau dipercaya menjaga kawah Merapi, mengatur aktivitas vulkaniknya, dan menjaga keseimbangan alam di sekitarnya. Bagi masyarakat lereng Merapi, Eyang Sapu Jagat adalah sosok pelindung yang sangat dihormati. Mereka percaya letusan Merapi bukanlah amarah buta, melainkan cara sang gunung untuk membersihkan diri atau memberi pertanda. Kearifan lokal mengajarkan mereka untuk membaca tanda-tanda alam, hidup berdampingan dengan kekuatan Merapi, bukan melawannya. Upacara adat Labuhan Merapi yang digelar setiap tahun oleh Keraton Yogyakarta adalah bukti nyata penghormatan mendalam kepada Eyang Sapu Jagat. Persembahan berupa pakaian raja dan benda-benda lainnya dilarungkan ke kawah sebagai simbol permohonan keselamatan dan restu. Kisah Eyang Sapu Jagat mengingatkan kita bahwa gunung dengan segala kekuatannya adalah guru kehidupan yang mengajarkan kerendahan hati. Jadi, ketika kita mendengar suara gemuruh dari Merapi, itu adalah panggilan untuk lebih menghormati dan memahami alam. Di antara Laut Selatan dan Gunung Merapi, berdirilah Keraton Yogyakarta Hadiningrat. Keraton ini bukan hanya pusat pemerintahan atau kediaman raja, melainkan titik poros yang menghubungkan dunia gaib dan dunia manusia. Arsitektur dan tata letak keraton dirancang dengan filosofi mendalam, mencerminkan konsep kosmologi Jawa. Tugu Golong Gilik di utara dan Panggung Kerapiak di selatan membentuk sumbu imajiner yang lurus melintasi alun-alun utara, keraton,
hingga alun-alun selatan. Ini secara simbolis menghubungkan Merapi dengan Laut Selatan, menciptakan harmoni yang mendalam. Raja yang bertahta di keraton tidak hanya berperan sebagai pemimpin politik, tetapi juga sebagai penengah spiritual. Beliau adalah jembatan yang menjaga keharmonisan antara rakyatnya, para leluhur, dan kekuatan alam gaib yang mengelilinginya. Hubungan spiritual antara Sultan Yogyakarta dengan Ratu Kidul dan Eyang Sapu Jagat adalah manifestasi dari tugas leluhur ini. Melalui ritual, doa, dan upacara adat, sang raja memohon restu dan perlindungan bagi seluruh kerajaannya, memastikan keseimbangan kosmis tetap terjaga. Keraton menjadi epicentrum di mana energi dari laut, darat, dan gunung bertemu, menyatu dalam sebuah harmoni agung yang menopang kehidupan. Lantas, apa makna sesungguhnya dari hubungan tiga dunia ini, Laut Selatan, Keraton Yogyakarta, dan Gunung Merapi? Tidak berdiri sendiri. Ketiganya membentuk sebuah garis spiritual sakral, sebuah trinitas kosmis yang mencerminkan pandangan hidup masyarakat Jawa tentang alam semesta. Laut melambangkan dunia bawah, tempat asal mula kehidupan sekaligus kekuatan feminin yang dinamis. Daratan yang diwakili oleh keraton adalah dunia tengah, tempat manusia menjalani takdirnya, berusaha mencapai keseimbangan antara material dan spiritual. Sementara itu, gunung melambangkan dunia atas, tempat bersemayamnya para dewa dan roh leluhur, representasi kekuatan maskulin yang agung dan sumber kebijaksanaan. Hubungan ini mengajarkan konsep Hamemayu Hayuning Bawana, sebuah filosofi luhur untuk senantiasa memperindah keindahan dunia, menjaga keselarasan, dan hidup berdampingan secara harmonis dengan seluruh ciptaan. Ini bukan sekadar mitologi, melainkan sebuah sistem ekologi spiritual yang telah teruji oleh zaman. Manusia diajarkan untuk tidak bersikap angkuh, melainkan menjadi bagian dari alam, menghormati setiap elemennya, karena setiap elemen memiliki roh dan perannya masing-masing dalam menjaga keseimbangan jagat raya. Dari kisah Ratu Kidul, Eyang Sapu Jagat, dan poros spiritual keraton, kita bisa memetik pelajaran berharga. Ini bukan tentang takhayul, melainkan tentang kearifan kuno dalam memandang alam. Para leluhur kita telah mengajarkan cara hidup yang selaras dengan alam semesta, menghormati kekuatan yang kasat mata maupun yang tak kasat mata. Di tengah modernitas yang seringkali membuat kita lupa akan akar, kisah-kisah ini menjadi pengingat bahwa manusia adalah bagian kecil dari sebuah sistem kehidupan yang jauh lebih besar. Menjaga laut, merawat gunung, dan melestarikan budaya adalah cara kita untuk menghormati warisan spiritual tersebut. Keseimbangan antara manusia dan alam bukanlah pilihan, melainkan keniscayaan. Saat kita menjaga alam, sejatinya kita sedang menjaga diri kita sendiri dan masa depan generasi yang akan datang. Kisah penguasa gaib Nusantara adalah cerminan betapa dalamnya hubungan batin bangsa ini dengan tanah airnya. Semoga perjalanan spiritual kita kali ini memberikan wawasan baru dan menyentuh hati kalian. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar kita bisa terus menjelajahi kekayaan budaya Nusantara bersama-sama. Sampai jumpa di video berikutnya.